Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Indi Rahmawati dari kelas 5C. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kalian harus tetap semangat, walaupun dalam keadaan pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk hasil output praktek kerja lapangan saya yang berjudul Penerapan Microsoft Excel sebagai Sistem Pencatatan Persediaan Barang Dagang pada Stokis NASA G2536. Jadi, output yang saya gunakan berupa pencatatan persediaan barang dagang dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita kenalan dulu ya sama Stokis NASA. Stokis NASA G2536 merupakan sebuah bisnis berbasis online atau dengan sebutan multi-level marketing. Bisnis ini juga bukan hanya berbasis online, tapi juga berbasis offline dengan melayani pembelian secara langsung. Serta bisnis ini didirikan oleh Bapak Rohmat Sawali dengan sang istri Ibu Eva Nur Arohmah sejak tahun 2019. Alamat dari Stokis NASA ini berada di Jalan Semanggi Raya nomor 11 Mejasan Barat. Ada beragam produk yang mereka jual. Ada produk kesehatan, produk kecantikan, produk rumah tangga, pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, kita langsung menuju ke materi yang pertama. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rancangan kebutuhan barang meliputi nama barang, jumlah barang, dan perkiraan harga barang. Sedangkan permasalahan yang lebih kompleks adalah pembuatan laporan keuangan yang memerlukan banyak perhitungan, manajemen data dengan menampilkan grafik atau penggunaan fungsi-fungsi matematis ataupun logika pada sebuah laporan. Next, apa itu persediaan? Menurut Warren, persediaan yaitu berbagai barang dagang yang dapat disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, persediaan ini ada cara untuk pencatatannya. Metodenya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan metode fisik, yang artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagang akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Yang kedua, metode perpetual, pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagang, dan apabila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan. Next, ada metode perhitungan persediaan, dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Oke, aku jelaskan dulu untuk metode FIFO. Metode FIFO ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk, atau biasa disebut first in first out. Sedangkan metode LIFO menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan awal atau yang dibeli. Dan metode LIFO ini biasa disebut last in first out. Sedangkan metode average, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual seharusnya dibebankan dengan biaya rata-rata, yaitu rata-rata tertimbang dari jumlah unit yang dibeli pada setiap harga. Metode rata ini mengutamakan yang mudah terjangkau untuk dilayani, tidak peduli apakah
barang tersebut masuk pertama ataukah masuk terakhir. Oke, kita lanjut ke tutorial pencatatan. Di sini ada nota pembelian barang dagang pada tanggal 3 November 2020. Kita contohin aja untuk 2 produk saja ya guys, PGN dan NCX. Jadi tanggal 3 pasta gigi NASA dibeli dengan jumlah 60 dengan harga stokisnya 11.500 dan totalnya 690.000, dan NCX nya dibeli 1 unit dengan harga stokis per unitnya 90.000 dan totalnya 90.000. Oke, kita catat langsung ke Microsoft Excel. Jadi di sini sudah ada papan untuk mengerjakannya ya guys. Kita tulis dulu stokis, judulnya ada nama entitasnya stokis NASA G2536, di bawahnya ada inventory card karena kita sedang mengerjakan kartu persediaan, dan di bawahnya lagi ada tanggal pengerjaannya. Ini itemnya berupa pasta gigi NASA. Di sini ada tabel tanggal, keterangan, in, out, balance. Jadi ini untuk memasukkan transaksi pembelian, sedangkan out untuk memasukkan transaksi penjualan, dan balance adalah total dari transaksi in dan out. Oke, tadi kan ada nota tanggal 3 ya kan, pembelian, jadi kita tulis di in, unitnya ada 60 dengan harga 11.500 dan total harganya kita hitung sama dengan unit ini dikalikan dengan harga 11.500, totalnya adalah 690.000 rupiah. Kita masukkan ke dalam balance-nya. Oke, dengan menghitung balance ini, jadi karena unit 44 ini berasal dari stok akhir bulan Oktober, kita masukin ke dalam sini balance 44 kan, berarti cara menghitungnya sama dengan 44 ini ditambah dengan unit dari in tersebut. Oke, jumlahnya ada 104, harganya sama 11.500 dan totalnya kita hitung sama dengan 104 ini dikalikan dengan harga 11.500, jumlahnya adalah 1.196.000 rupiah. Oke, jadi untuk setiap produk kita pisahkan tabelnya. Tadi kan kita contohkan PGN dengan NCX, saya sudah buat untuk tabel NCX nya. Untuk tabel NCX sama seperti tabel PGN, 2 unit ini adalah sisa dari stok terakhir produk Oktober dengan harga 90.000. Dan di nota tadi tanggal 3 terjadi pembelian. Ingat, pembelian itu masuk ke dalam kolom in. Jumlahnya ada 1, harganya 90.000 dan totalnya tinggal unit ini 1 dikali dengan harga 90.000 sama dengan 90.000 rupiah. Oke, kita menghitung balance-nya karena sudah ada stok awalnya ada 2, jadi tinggal ditambah saja seperti yang tadi, 2 ditambah dengan unit pembelian tadi 3 unit ya guys. Terus kita masukkan harganya sesuai dengan tadi notanya 90.000. Untuk menghitung total sama dengan 3 dikalikan dengan 90.000, kita enter saja, langsung hasilnya adalah 270.000. Oke.
Untuk selanjutnya, tutorial pencatatan penjualan. Di sini sudah ada transaksi, nota transaksi tanggal 3, nota transaksi penjualan atas nama Puji Arupi tanggal 3 November 2020. Dibeli produknya berupa NCX dengan jumlah 1 dengan PGN-nya dengan jumlah 3. Oke, kita langsung masukkan saja ke dalam Microsoft Excel. Kita hitung ya. Oke, kita hitung untuk NCX-nya dulu. Tadi tanggal 3 terjadi penjualan barang dagang. Ingat, penjualan masuk ke dalam kolom out dengan unit 1. Karena tadi yang dibeli hanya 1, jadi kita tulis unitnya 1. Harganya sama 90.000. Kita tulis harganya itu kalau penjualan sesuai dengan harga yang ada di in-nya. Karena kalau harga untuk penjualannya itu berbeda, jadi kita tulis harga awal kita beli. Sama juga untuk menghitung total, sama dengan kita hitung 1 dikalikan dengan Rp90.000. Jawabannya pasti tentu Rp90.000. Oke, kita langsung menuju balance. Balance ini karena terjadi penjualan, berarti kan terjadi pengurangan persediaan barang dagang. Karena pengurangan, kita kurangi 3 ini, unit yang awal tadi dikurangi dengan unit out tadi 1. Jawabannya 2. Berarti sisanya ada di stok gudangnya ada 2 unit NCX. Harganya juga sama 90.000. Kita hitung langsung total balance-nya, sama dengan 2 dikalikan 90.000. Jawabannya adalah Rp180.000. Oke, karena NCX sudah, kita beralih ke PGN. Untuk PGN juga sama, tanggal 3 terjadi transaksi penjualan berjumlah 3 unit dengan harga 11.500. Totalnya kita hitung dengan cara sama dengan dikalikan unit ini 3 dikali dengan harga 11.500. Oke, totalnya Rp34.500. Ingat, karena terjadi penjualan berarti terjadi pengurangan jumlah persediaan. Kita hitung pengurangannya. 104 dikurangi dengan 104 ini dikurangi dengan stok out ini 3 sama dengan 101. Harganya juga sama 11.500. Oke, tinggal kita total saja. 101 dikalikan dengan 11.500. Hasilnya Rp1.161.500. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.